Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang saya hormati Pak Taswin, Pak Vence, Pak Sutrisno, Bahir, dan eh, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya tidak berpanjang lebar karena tadinya katanya 10 menit Pak Taswin, sekarang menjadi 5 menit. Jadi kita langsung saja, mohon maaf kalau saya menyapanya kurang. Jadi siapa? Terima kasih tadi atas introduksinya, membuat saya semakin terbebani gitu ya. Introduksinya sangat bombastis dari Bang Adi. Mungkin saya akan langsung saja. Uh, saya sedikit ada bantuan data mungkin untuk mengkonfirmasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taswin juga, Pak Teguh, bahwa uh, kalau data terkini itu keuangan syariah kita sekarang 9% Pak Taswin. Jadi ada kenaikan sedikit dari 8 menjadi 9%. Ada yang menarik adalah di data di diagram gambar sebelah kanan, bahwa yang biru mudah-mudahan warnanya semua sama, jadi yang di atas kuning itu adalah perbankan syariah, di bawah adalah pasar modal syariah. Kita lihat komposisinya, Pak. Sebelumnya perbankan syariah kita tahu sampai dengan 2015 itu lead dibanding dengan pasar modal syariah. Sekarang komposisinya berbalik, menjadi pasar modal syariah yang lebih besar. Kita tahu bersama sejak tahun 2014 ada yang namanya sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Tentu yang perlu kita lihat adalah sekarang bukannya kita bersaing gitu Pak ya, tetapi peluang apa yang ada di perbankan di capital market itu, di pasar modal syariah. Mungkin kalau tadi title-nya sangat menarik, mainstreaming. Sekarang kita lihat pemerintah kelihatannya juga sudah melirik sukuk ini. Semakin besar perhatiannya karena penerbitan sukuk itu sekarang sudah sekitar 20% dibanding seluruh total obligasi yang diterbitkan ya. Jadi dalam bentuk sukuk itu 20%. Artinya kita harus ambil peran dong di dalam kondisi yang kita lihat seperti sekarang ini. Data dari Kementerian Keuangan bahwa kalau dari sisi kepemilikannya, justru kepemilikan sukuk perbankan syariah itu masih sangat kecil angkanya. Tentunya kita tidak berhenti sampai di situ hanya kepemilikan, tapi peran apa yang bisa kita ambil dari kondisi ini? Peran apa yang bisa kita ambil dari begitu maraknya sukuk ini? Seperti itu barangkali. Tidak berpanjang lebar, mungkin selanjutnya ada hal yang menarik bahwa memang tadi kita masih di kisaran 6% saja begitu, dan tentunya sejalan dengan kondisi saat ini kita lihat di diagram garis itu memang pertumbuhannya melambat. Jadi kelihatan dari slope-nya yang melandai, pertumbuhan memang melambat. Ini menjadi tantangan bagi kita tentunya. Nah, sebetulnya kami Bapak Ibu sekalian sudah sebetulnya merumuskan apa yang harus kita lakukan ke depan, karena roadmap kita akan berakhir, roadmap perbankan syariah itu kan sebetulnya berakhir di 2019. Tetapi dengan adanya kondisi seperti sekarang, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lihat lagi gitu. Sehingga mungkin di slide berikutnya ini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ada hal-hal yang kemudian mendasari kita, membuat kami melihat kembali Pak apa yang sudah kami rumuskan, sudah kami diskusikan sebelumnya. Ini adalah hanya salah satu saja, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali referensinya dari berbagai pakar. Shifting apa yang terjadi di masyarakat kita, shifting apa yang terjadi di ekonomi kita. Saya sengaja mengambil sumbernya yang dari dalam negeri karena mungkin harapan saya secara sosiokultural barangkali lebih pas gitu ya. Keempat hal ini tentunya akan mempengaruhi juga apa yang akan kita lakukan ke depan gitu, termasuk di perbankan syariah. Menarik bahwa stay at home lifestyle jelas ada ini. Yang kedua, bottom of the pyramid. Kelihatannya kita harus melihat lagi gitu ya, karena kondisi sekarang membuat yang dulunya mungkin sudah terlewati nih kebutuhan dasar, kok sekarang kayaknya harus dilihat lagi nih. Kebutuhan dasar akan sekarang itu pekerjaan gitu ya.
kebutuhan dasar akan makan gitu, kebutuhan dasar akan hal-hal yang masih dasar yang tadinya mungkin sudah terlewati, mungkin jangan-jangan muncul lagi nih. Kemudian go virtual jelas, empathic society membuat kita harus berpikir kembali bahwa kelihatannya memang sebetulnya masyarakat Indonesia tuh sangat tinggi loh jiwa sosialnya gitu ya. Sehingga kemudian pada saat kita berpikir transformasi bank syariah, di slide berikutnya coba kita sajikan rasa-rasanya kita tidak hanya berpikir kepada competitive advantage saja kalau kita ingin berbicara di bank syariah, tapi kita juga harus berpikir mengenai socio-economic impact-nya seperti apa. Saya tidak menggunakan istilah barangkali hanya socio impact gitu ya, tapi socio-economic impact gitu. Jadi karena takut disalah artikan bahwa bank syariah itu jangan dianggap sebagai lembaga syariah loh, lembaga sosial gitu ya. It is tetap bisnis gitu. Jadi jangan disalah artikan. Jadi ini yang sebetulnya tadi banyak sekali disinggung juga termasuk oleh Pak Daud, oleh Pak Taswin gitu ya. Ada sesuatu yang kita punya lebih gitu sebetulnya, social economic impact itu mungkin menjadi nantinya identitas kita. Ini juga sebetulnya relevan lah. Mau kita kaitkan dengan SDG, mau kita kaitkan dengan sekarang ada konsep yang namanya creating shared value gitu ya. Instead of CSR gitu. Kalau CSR tuh kesannya yang sosial tuh hanya sisa gitu ya, sekian persen dari laba gitu. Tapi kita inginnya yang namanya sosial itu embedded di dalam bisnis, bukan sisa. Mungkin kita kasih contoh saja pada saat membuat suatu produk gitu ya, structuring the product misalnya, deposito dikaitkan dengan asuransi. Why not deposito dikaitkan kemudian dengan wakaf gitu. Jadi creating the product yang embeddedly itu sudah ada unsur sosialnya di situ. Jadi kita ingin punya identitas Islamic banking yang baru, gitu keinginan kita. Sehingga pada saat kita ingin merumuskan hal tersebut, maka ada 3 besaran yang kita sebut saja dulu 3 pilar begitu ya, yang ingin kita tuju. Yang pertama penguatan identitas perbankan syariah. Yang kedua sinergi ekosistem ekonomi syariah, dan yang ketiga optimalisasi faktor pendukung atau enabler. Saya akan lebih banyak berbicara di 1 dan 2. Yang dimaksud dengan penguatan identitas perbankan syariah adalah sebetulnya ini sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Daud ya mengenai perception. Perbankan syariah itu ingin dipersepsikan sebagai bank apa gitu, di mata masyarakat. Karena itu tentunya kita ingin bahwa bank syariah itu adalah dikenal sebagai bank yang modern. Bank syariah itulah dikenal sebagai bank yang efisien. Bank syariah itu adalah bank yang kuat dengan menerapkan nilai-nilai prinsip-prinsip syariah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang identitas perbankan syariah, kemudian di sini ada nilai keunikan produk syariah, bukan berarti kita hanya mengembangkan produk-produk yang unik. Artinya sebetulnya kita sudah lulus dari produk dasar yang ditawarkan oleh perbankan konvensional gitu. Jadi pada saat Pak Taswin menawarkan syariah first, itu kan artinya sebetulnya semua produk yang ada di perbankan konvensional itu sudah kita miliki, tapi kita punya keunikan gitu kan ya, sehingga Pak Taswin bisa menyampaikan syariah first gitu. Ini yang sebetulnya yang dimaksud dengan penguatan identitas syariah, kita ingin seperti itu. Kemudian sinergi ekosistem syariah, kita tahu bahwa sebetulnya ekonomi Islam, ya ekonomi kita sering menyebutnya barangkali industri halal gitu ya, tapi sebetulnya tidak hanya terbatas pada itu. Kita sebut saja barangkali ekonomi syariah itu sebetulnya kan sangat besar gitu. Saya tidak akan terlalu banyak menyinggung tentang ekonominya karena ini nanti mungkin Pak Vence yang akan lebih relevan untuk menjelaskan, dan saya yakin lebih komprehensif. Tapi penekanannya adalah mungkin bagi saya di industri keuangannya.
apa yang harus dilakukan oleh industri keuangan. Industri keuangan di dalam hal ini bisa kita anggap sebagai jantungnya barangkali yang memompakan likuiditas kepada sektor-sektor lainnya, sektor real, gitu. Sehingga tentu harapan kita adalah yang ada di ekosistem ini menggunakan produk dan layanan syariah. Nanti akan balik bertanya kepada kita di industri keuangan. Pertanyaannya adalah barangkali kata Pak Sutrisno Bahir nanti, masalahnya bank syariahnya mampu nggak melayani kami, kan gitu ya, dari sektornya. Mampu nggak melayani kami? Ada nggak produknya? Dan siap nggak layanannya? Nah, inilah yang kemudian kami sangat juga terinspirasi tentunya tadi yang disampaikan juga oleh Miss Joen mengenai platform sharing, atau kalau kata Bang Adi, plat-plat besi gitu ya. Platform sharing tadi yang kemudian kita juga barangkali Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah sangat memahami, kemudian kita wujudkan ini di dalam bentuk POJK sinergi gitu ya. POJK sinergi adalah pada dasarnya kan bentuk dari platform sharing tapi masih antar satu bank dalam satu grup, jadi antar induk dengan anak. Ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas dari perbankan syariah yang barangkali pada saat ini belum terlalu besar, bisa bersinergi dengan induknya, gitu. Sehingga semua yang selama ini sudah dilayani oleh perbankan syariah tetap akan terjaga, yang sudah dilayani oleh UUS juga akan tetap terjaga ke depannya gitu. Ini sebetulnya yang untuk menjawab tadi tantangan apabila kemudian dari kita ingin kita masuk ke dalam ekosistem keuangan syariah, tapi ekosistem ekonomi syariah, tapi tentunya kita dari industri juga harus bisa menjawab tantangan dari sektor realnya, bahwa kita mampu loh untuk memenuhi semua itu. Biasa sekali penjelasannya. Ada hal yang penting tadi disampaikan oleh Pak Deden, bagaimana kita melihat keseimbangan atau konektivitas dari sektor real dengan sektor keuangan. Sekarang kita move to next speaker, Pak Vence Raharjo Sudikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa jumpa di dalam Maybank Syariah Thought Leader Forum 2020. Pada penyelenggara kami sampaikan terima kasih atas undangannya, satu kesempatan yang baik. Terima kasih Pak Taswin, terima kasih Pak Romi atas undangannya. Ini adalah satu webinar yang menurut saya waktunya sangat tepat. Kita sedang menuju ke satu kondisi yang baru, era new normal, dan pada saat yang sama juga, alhamdulillah, pada bulan Februari 2020, Komite Nasional Keuangan Syariah yang sebelumnya hanya bicara mengenai keuangan, muncul menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi diputuskan bahwa kita tidak cukup hanya membicarakan dari sisi keuangan, tapi kita untuk melakukan pengembangannya harus melihat secara komprehensif bahwa ekonominya juga harus kita kembangkan. Ini kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia itu luar biasa besarnya, tapi sampai dengan saat ini tadi disampaikan Pak Deden, ya di keuangan tadi di perbankan 6%, secara keseluruhan keuangan itu 9%, ini mungkin masih belum optimal. Itu yang dilihat oleh pemerintah. Karena di samping potensi sumber daya alam, potensi daripada penduduk muslim yang terbesar di dunia. Jadi walaupun sebetulnya ranking mengenai ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang. Contohnya di tahun 2018, ranking kita di bidang keuangan syariah di Global Islamic Finance Report itu kita sudah rankingnya nomor 1 karena kita terus kemudian memasukkan beberapa data yang mungkin sebelumnya belum sempat terambil, misalnya mengenai
microfinance syariah. Itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan jumlahnya sangat besar di Indonesia. Itu belum tercatat. Nah, tapi dirasakan tetap kurang oleh pemerintah, sehingga pada bulan Februari kemudian Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, merubah dari KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan alhamdulillah ini juga satu masa yang sangat baik, karena kita mengenal Bapak Wakil Presiden kita adalah seorang penggiat, seorang pejuang di bidang ekonomi syariah yang sudah sejak awal mengawali mulai dari pendirian Bank Muamalat dan seterusnya sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah beliau menjadi Wakil Presiden dan kemudian beliau ditunjuk sebagai Ketua Harian daripada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Dan bersyukur juga bahwa sekarang ini sekretaris daripada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah adalah Ibu Menteri Keuangan sebagai sekretaris. Kita harapkan dengan adanya Ibu Menteri Keuangan sebagai sekretaris, maka hal-hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fiskal, kebutuhan yang terkait dengan insentif fiskal dan sebagainya, perhatiannya kita harapkan menjadi lebih baik. Ada hal yang lain yang betul-betul ini merupakan yang strategis, yang sebelumnya Komite Nasional Keuangan Syariah itu bukan beranggotakan, tapi diisi oleh sekelompok Dewan Pengarah. Nah, saat ini Dewan Pengarah berubah menjadi anggota. Dan secara khusus disebutkan anggota itu juga bertanggung jawab terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tidak kurang ada 15 anggota yang diharapkan bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab langsung kepada pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Mulai dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenko Marinvest, dan semuanya termasuk Menteri Keuangan pasti, dan juga terakhir ditambah dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan juga Kadin. Dan yang pasti masih terus adalah Majelis Ulama Indonesia. Sehingga dengan konstelasi organisasi yang seperti ini melalui Perpres 28 diharapkan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi aspirasi nasional. Menjadi aspirasi nasional ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini diharapkan apabila kita sudah menyusun program-program kerja utamanya, diharapkan juga menjadi program kerja yang akan menjadi bagian daripada program kerjanya kementerian, lembaga, dan juga stakeholders yang lainnya, dan merupakan bagian daripada program kerja yang ada di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Karena juga ada Kementerian PPN dan Bappenas sebagai anggota di sini. Jadi akan masuk menjadi program kerja utama dalam utamanya. Dan alhamdulillah tahun 2019 itu juga sudah di launch, sudah diluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024, diluncurkan oleh Presiden dan sudah kita turunkan menjadi sekelompok rencana implementasinya, dan saat ini kita sedang menurunkan menjadi beberapa program kerja utama. Kita harapkan di dalam waktu dekat akan ada rapat pleno anggota daripada KNKS yang terdiri dari 15 tadi untuk menyampaikan program kerja utama ini, dan kemudian diharapkan program kerja utama ini kita align, kita selaraskan dengan program-program kerja yang sudah ada di dalam masing-masing anggota untuk diintegrasikan menjadi satu program yang lebih terintegrasi secara dan lebih komprehensif untuk pengembangan keuangan ekonomi dan keuangan syariah 2020-2024. Dan ini tentu akan disesuaikan dengan hal-hal yang merupakan kaidah-kaidah baru di dalam new normal tadi. Nah, lanjut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deden bahwa apa yang kita kembangkan adalah satu ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
ini adalah satu lontaran ekosistem yang mungkin lebih mengarah kepada keuangan, tetapi secara bertahap kita akan terus kembangkan ekosistem yang terkait dengan ekonomi syariahnya. Saat ini sudah teridentify pengembangan ekonomi syariahnya itu juga bisa menyangkut pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang pasti, kemudian juga pengembangan industri halal, dan ini terkait bahwa keuangan syariah dengan industri halal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses membangun halal value chain di Indonesia. Halal value chain mulai dari level yang terbawah sampai kepada level korporasinya. Tadi juga disampaikan bahwa keuangan syariah ini mempunyai keunikan karena dia memiliki social finance, dana sosial keagamaan, zakat, infak, sedekah, wakaf, yang ini memang di dalam program-program utama yang akan datang itu akan dilakukan program yang sifatnya transformatif. Jadi bukan saja di perbankan, tetapi juga di sektor zakat, di sektor wakaf, di sektor infak, sedekah dilakukan program transformatif. Dan yang pasti tadi disampaikan bahwa soal undang-undang, soal regulasi itu juga perlu dilakukan harmonisasi. Bagaimana kita juga melakukan pendidikan, terus kemudian juga mendorong munculnya digitalisasi daripada baik keuangan maupun dari sisi ekonomi syariahnya sendiri. Merupakan pembangunan daripada ekosistem pendukung. Satu dengan yang lainnya kita harapkan menjadi satu kesatuan, dan kemudian ini kita harapkan porsi daripada ekosistem ini secara bertahap membesar, dan kita harapkan juga transaksi yang terjadi di dalamnya merupakan transaksi-transaksi yang berbasis syariah yang dilaksanakan oleh sistem perbankan syariah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang pasti tadi kita sudah sampaikan bahwa harmonisasi dari regulasi itu tentu kita sangat perlukan. Ada regulasi yang terkait dengan sistem perbankan, ada regulasi yang terkait dengan sistem perpajakan, ada regulasi yang terkait dengan pendidikan, satu dengan yang lainnya, dan riset ya, satu dengan lainnya perlu kita harmonisasikan di dalam kegiatan ini. Pendalaman pasar itu terus dilakukan. Apabila ekosistem tadi kita harapkan terus bertumbuh, maka kita harapkan pasar semakin hari semakin dalam, dan yang pasti inovasi produk dan juga bisnis proses yang baru itu juga merupakan hal yang perlu terus-menerus didorong. Dari sisi aktivitas utamanya, kalau di sektor perbankan memang kita bisa identify dari sisi demand. Dari sisi demand memang itu kita harapkan tadi memerlukan perjuangan yang cukup besar, kerjasama di antara seluruh perbankan syariah, kerjasama di antara seluruh universitas yang mempunyai program studi Islam itu juga dibutuhkan ya. Saat ini terus-menerus kita dorong ya untuk mendorong supaya terjadi program literasi secara berkesinambungan dan merata ke seluruh Indonesia. Di samping juga melakukan promosi-promosi ya. Webinar seperti ini merupakan promosi dalam rangka literasi keuangan syariah. Jadi ini baik sekali. Dan selebihnya adalah meningkatkan kapasitas daripada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Yang pasti semua kita bicara sekarang dengan new normal adalah efisiensi melalui digitalisasi. Semua kita bicara mengenai digitalisasi. Tetapi melangkah selanjutnya, apa yang menyebabkan di dalam perjalanan digitalisasi yang dilakukan oleh seluruh lembaga keuangan ini, lembaga keuangan syariah mempunyai diferensiasi. Nah, di sini mungkin kami melihat mungkin perlu kerjasama di antara semua bahwa apa yang menyebabkan diferensiasi daripada digitalisasi yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi akar-akar yang sangat kaya di sistem keuangan syariah untuk bisa menjadi pembeda dibandingkan dengan sistem digitalisasi yang dilakukan oleh sistem keuangan konvensional. Service excellence
saya kira itu sesuatu yang memang harus, karena tadi mungkin pemikirannya orang sudah mengerti mengenai keuangan syariah, tetapi pada saat dia berhubungan dengan bank syariah, servisnya masih belum at par dengan perbankan konvensional. Tentu untuk mendapatkan customer yang lebih banyak, servisnya juga harus at least at par dengan perbankan yang yang konvensional. Sisi yang lain, penguatan permodalan menurut kami ini sesuatu yang harus terus-menerus kita lakukan, terutama di masa-masa menuju ke new normal, di mana kita sudah akan mulai menghadapi persoalan-persoalan portfolio yang muncul akibat pandemi di masa periode-periode ke depan, maka penguatan modal menjadi sesuatu yang harus dan untuk menjaga sustainability daripada perbankan syariah. Baik, Bapak sekalian, kita masuk pada pembicara yang ketiga, yang lembaganya ini juga diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Namanya juga hampir sama, namanya Komite Ekonomi Industri Nasional atau disingkat sama KEI. Pak Susilo Bachir ini menjadi ketua di lembaga tersebut. Kalau tadi Pak Venture bagian syariah ini keseluruhan nih, ekonomi industri yang lebih gede lagi di picture-nya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Trisno. Silakan Pak. Bapak-bapak semua, terus dikoreksi saya bukan ketua KEN lagi, karena KEN itu sudah habis tugasnya sampai Oktober kemarin. Nah, sekarang katanya Pak Jokowi akan dilanjutkan lagi, tapi sampai sekarang belum ada kepresnya. Jadi saya berbicara bukan atas nama KEN. Saya sebagai pengusaha yang sudah 40 tahun lebih, saya berbisnis 45 tahun berbisnis sejak SMA. Saya dikasih tornya sebetulnya untuk bicaranya yang sudah terarah, tapi saya nggak mau menggunakan tor itu. Ya, saya ingin menyampaikan saja bahwa ekonomi syariah, khususnya keuangan syariah, itu akan berkembang pesat, ya, karena menurut saya bukan karena itu kebutuhan atau pengembangan daripada keuangan syariah, institusi keuangan syariah, tapi ada pergeseran dari masyarakat itu sendiri, ya, yang lebih mulai menyadari bahwa berhubungan dengan kehidupan dunia itu ternyata harus ada tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Termasuk saya itu sekarang mulai berhubungan dengan keuangan syariah karena ya inilah masa-masa tua ini untuk melakukan taubatan nasuha begitu Pak Warman, ya. Sehingga saya menyisihkan harta saya, keuangan saya untuk membuat koperasi simpan pinjam syariah bersama-sama Safi Antonio itu. Setiap koperasi 1 miliar saya taruh di sana. Kemudian saya menyisihkan juga dana saya untuk bikin manajer investasi syariah. Nah, terakhir saya juga akan menyisihkan untuk crowdfunding syariah, ya. Tapi itu semua saya nggak nyentuh aja, nggak, karena memang itu bidang yang tidak berhubungan dengan bisnis saya sendiri. Bisnis saya ini, Pak Taswin dan kawan-kawan, itu mungkin belum bisa direspon secara cepat oleh institusi keuangan syariah. Mungkin lama prosesnya, mungkin belum ada produknya, ya. Misalnya
untuk membiayai, saya ada proyek jalan tol ya, yang nilainya ya sampai triliun lah gitu kan. Nah, sehingga kan mungkin nggak terlayani. Nah, jadi saya tidak berhubungan dengan, jadi kalau saya mau minta kredit, terus terang masih pakai bank konvensional. Sehingga mungkin taubat saya itu Pak Adi Warman ya, itu kalau saya pinjam, saya mengeluarkan bunga kan, berarti saya, kalau yang dilarang itu kan memakan bunga. Jadi saya deposito, saya bilang sama istri saya, sama keluarga saya, harus depositonya itu di deposito syariah. Karena kita akan menerima bagi hasilnya itu. Tapi kalau di bank konvensional itu menerima bunga, enggak. Tapi bisnis saya, kreditnya, kalau mau pinjam, saya ke bank konvensional. Pertama karena skala bisnisnya mungkin belum terlayani oleh bank syariah, ya. Tapi saya menganggap mungkin ini nggak dosa nih, karena saya kan bayar bunga, bukan menjerat bunga. Jadi, tapi saya melihat ada pergeseran dari masyarakat itu sendiri. Ya, anak-anak muda ini sekarang ya memang lebih mulai kalau kita lebih giat untuk bisa mensosialisasikan mengenai keuangan syariah, mereka akan bergeser ke situ. Karena saya tahu persis anak saya, mantu saya, itu kan ikut pengajian anak-anak muda sekarang. Nah itu biasanya dai-nya, ustadznya, ya menyarankannya ya kepakai keuangan syariah. Ya. Jadi ini tren yang begitu seperti bola salju yang akan menggelinding, ya. Jadi saya ini, anak-anak saya, mantu saya lebih islami daripada saya. Padahal saya aktivis Islam kan gitu, aktivis Islam, tapi ya perilaku bisnisnya ya masih model konvensional atau model tadi ala Amerika kan. Nah justru anak-anak muda ini, anak saya, mantu saya, sudah karena ikut pengajian, dia mulai istilah inilah peluang saya kira yang harus dilihat oleh lembaga keuangan syariah. Terus yang ketiga, yang terakhir nih, saya kemarin ngobrol-ngobrol ya dengan dari bank syariah yang sama negaranya dengan Maybank ini ya. Itu dia mengatakan, oh kami sekarang sudah ranking 5 gitu kan, sudah maju. Tapi saya tadi malam diskusi sama teman-teman pengusaha bank BPR syariah di daerah-daerah Pak Taswin. Mereka bilang, Mas Riz, aduh, ini kalau bank-bank besar syariah ini masuk ke kota-kota kecil, kita BPR syariah bisa kalah, ini bisa tersingkir. Nah, jadi mestinya harus ada kerjasama BPR syariah dengan bank-bank kayak yang besar-besar ini, bank-bank syariah. Kita jangan sampai mematikan pengusaha-pengusaha daerah itu, ya, yang di kota-kota kecil, yang mereka berbisnis bank syariah, BPR syariah maksud saya, tapi akan kalah dengan bank-bank besar syariah. Nah inilah yang tentunya kita harus mungkin OJK ya untuk bisa memperhatikan masalah ini ya, karena ini menyangkut keberadaan kita bank-bank BPR syariah di daerah-daerah yang tentunya akan mereka lebih dekat kepada masyarakat. Saya kira itu, nanti mungkin kalau akan ada tanya jawab, monggo silahkan. Karena saya dibatasi hanya 10 menit, saya bisa kalau ngomong itu minimal ya 1 jam kan. Ya udah, nanti kita lihat. Sekali selamat buat Maybank ini yang dipimpin Pak Taswin, teman saya, teman main ya, teman lain-lain lah kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sutrisno Bahir. Berikutnya kita akan sampai kepada Pak Taswin. Ini sekalian ada pertanyaan dari Pak Trisno sebenarnya Pak Taswin. Apa benar nih Maybank Syariah nggak bisa biayain tol bangsa triliun gitu, benar nggak? Kalau Maybank Syariah sih mestinya BENSA atau BMPK-nya ketemu tuh, karena ngikut BMPK Maybank gedenya, bukan BMPK UUS-nya. Silakan Pak Taswin, 5-7 menit berikutnya Pak Taswin, silakan Pak. Kalau menjawab
langsung tadi yang pertanyaan dari Mas Tris yang disampaikan Mbak Adi ini terkait itu, justru mungkin dalam 5-6 tahun terakhir ini perkembangan yang begitu pesat dari Maybank Indonesia di syariah, perbankan syariah ini justru adalah karena kami memulainya dengan segmen korporasi, ya, segmen korporasi. Jadi mungkin ini strategi yang sedikit berbeda mungkin yang diambil oleh kebanyakan bank syariah lainnya, ya, atau BUS lah kita katakan. Syariah di Maybank Indonesia saat ini masih menjadi window, ya, masih UUS ya, istilahnya unit usaha syariah. Tapi kami memulai dulu dengan melihat bahwa syariah, perbankan syariah ini kalau kita mulai dari retail segment mungkin akan makan waktu yang sangat lama, apalagi kalau dimulai oleh bank yang mungkin rekam footprint-nya di Indonesia ini belum seluas teman-teman di Bank Mandiri contohnya, atau di Bank BRI contohnya, ya. Sehingga kalau harus memulai dari retail sektor, itu mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya kami mulai justru di transaksi-transaksi di pembiayaan persis yang seperti Mas Risno tadi sampaikan. Di 2014 ketika kami mulai dengan Syariah First strategi tadi, pembiayaan terbesar justru itu terjadi di korporasi besar yang waktu itu sebenarnya di BUMN, Garuda, ya, waktu itu ketika mereka harus membiayai pemberangkatan haji di 2014, termasuk sewa pesawat dan juga pembiayaan lainnya. Ketika itu kita diminta untuk memberikan solusi terkait financing itu, dan kami lakukan waktu itu 1,5 triliun. Jadi itu sebenarnya merupakan transaksi pertama yang terjadi di korporasi yang dalam jumlah yang begitu besar, dan itu merupakan transaksi musyarakah terbesar yang pernah dilakukan. Kemudian di tahun yang sama sebetulnya waktu itu Angkasa Pura, dan itu cukup membanggakan bagi kami karena itu juga adalah pertama kalinya Angkasa Pura melakukan pembiayaan, karena selama ini Angkasa Pura itu mungkin cash rich, tidak pernah minjam ke bank, tidak pernah ke bank untuk melakukan pembiayaan apapun. Jadi pertama kali ketika mereka waktu itu mau melakukan pembiayaan untuk ekspansi, karena waktu itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk bangun infrastruktur di seluruh Indonesia, perbaikan bandara-bandara di seluruh Indonesia, juga membangun bandara-bandara perintis. Misalnya kami terlibat di sana pembiayaan. Jadi pembiayaan pertama yang dilakukan oleh Angkasa Pura justru itu pembiayaan syariah sebesar 2 triliun rupiah pada waktu. Jadi di tahun 2014 itu ada 2 transaksi total 3,5 triliun itu justru terjadi di syariah, dan itu hanya 2 proyek gitu. Jadi seharusnya, tapi mungkin ini PR kita bersama, dan ini juga mungkin kekurangan kita juga, ya, bahwa ada persepsi yang di pasar sana bahwa perbankan syariah ini masih mengurus ya yang kecil-kecil tadi, yang perintilan mungkin, atau tadi seperti disampaikan Pak Vence di awal atau Pak Deden tadi, ya, ini ya, kesannya perbankan syariah ini bukan profit oriented, atau ini terbanyak sosialnya itu, atau sisa-sisa transaksi yang ada di masyarakat dan tidak menguntungkan itu baru diserahkan ke syariah. Saya pikir ini persepsi yang mungkin masih ada, masih tersisa, tapi sudah banyak perubahan yang terjadi mungkin dalam kurun waktu 10 tahun ini, dan itu mungkin bisa kita lihat juga di porsi peran syariah, pembiayaan syariah di industri yang tadi sudah dikoreksi oleh Pak Deden, ya, yang tapi saya masih ingat ketika 2014, ya, itu masih ada Pak Mulya Siregar waktu itu di OJK. Pak Mulya Siregar bilang, ini bagaimana kita ini bisa keluar dari jebakan 5% ini, nggak keluar ini dari small banking trap ini. Saya menggunakan istilah yang disampaikan Pak Mulya Siregar waktu itu. Ini nggak keluar dari 5% kita ini. Ini apa yang bisa dilakukan? Dan pada waktu bersamaan saya masih ingat Presiden Pak Jokowi kemudian juga memproklamirkan Indonesia untuk bisa menjadi Islamic Hub
kita. Ini sebenarnya merupakan langkah yang sangat-sangat baik dan yang sebenarnya udah pas dulu lah ya, langkah yang sebenarnya sudah dilakukan dulu oleh negara tetangga kita ya, Malaysia, ketika Tun Mahathir 2002 saya ingat waktu itu mendeklarasikan Malaysia ingin menjadi financial Islamic hub untuk Asia ya, dan sudah banyak development yang mereka lakukan untuk bisa membangun industri itu sendiri. Dan tapi tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang positif, tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik ya. Dan yang kita lakukan, yang kita mulai di 5 tahun kemarin ketika Presiden mendeklarasikan itu, saya pikir itu is a good start. Dan saya lihat sudah banyak gebrakan-gebrakan atau terobosan yang dilakukan, dan pembentukan institusi seperti Komite Ekonomi Syariah ini yang oleh Pak Fencer ini juga saya pikir merupakan institusi yang kita harapkan bisa membawa perubahan yang cukup mendasar, sehingga bisa membawa industri keuangan syariah ini lebih besar lagi. Kalau tadi sekarang aja kita sudah melihat dari 5% kemarin itu sudah menjadi 9%, itu udah hampir double sebetulnya kan. Tapi target yang di set 19-20% itu cukup agresif, tapi saya pikir bukan impossible ya, karena kami di Maybank juga mendobraknya dengan gerakan yang cukup agresif. Kalau tidak nggak bisa kami tumbuh dari boleh dikatakan nol di 2013-2014 sehingga menjadi sekarang 20% dari pembiayaan di Maybank, bukan hanya 20% dari pembiayaan di Maybank, jadi 20% dari keuntungan dari bank. Jadi ini hal yang menggembirakan tadi kalau mengutip sedikit dari yang Mas Tris tadi, ini kan jadi ada porsi 20% di Maybank Indonesia itu yang sudah taubat mungkin ya profitnya, dia sudah halal gitu kan. Jadi tapi sekali lagi ini banyak gebrakan yang harus kami lakukan untuk bisa mencapai itu semua ya. Tadi di sesi pertama saya sempat menyampaikan sedikit bahwa alignment of interest di sini menjadi penting ya. Dan ini persamaan mungkin kata-katanya yang tepat mungkin persamaan mungkin ya, penyamaan kepentingan di sini. Ini menjadi penting karena belajar dari pengalaman kami di Maybank sendiri, penyamaan kepentingan ini justru menjadi driver utama ya, elemen yang paling penting sehingga bisa dicapai pertumbuhan yang berarti ya. Ini penting karena dan ini juga sudah kami sempat sharing juga dengan teman-teman di OJK dalam diskusi-diskusi ketika teman-teman OJK menanyakan apa rahasia di balik pertumbuhan kami yang besar, dan kami sampaikan di sana adalah penyamaan kepentingan. Karena begini, perbankan syariah ini kan sebenarnya dimulai ketika perbankan konvensional sudah ada dan sudah tumbuh pesat dan sudah tumbuh mapan ya. Jadi untuk perbankan syariah bisa masuk ke masyarakat, masuk ke sendi-sendi ekonomi untuk kemudian menjadi solusi atau produk, itu mesti melalui channel konvensional yang ada. Ya walaupun sekarang udah dibentuk BUS tadi ya, Badan Bank Umum Syariah, tapi pertumbuhan juga masih belum optimal. Dan kami belajar dari sana, kemudian mendobrak barrier-barrier tadi, dinding-dinding yang membuat elemen di organisasi itu menjadi silo ya. Nah, di sini yang kemudian membawa keberhasilannya, karena kami menempatkan syariah tadi sebagai solusi. Jadi ini solusi yang bisa dipakai oleh semua orang. Jadi KPI para pimpinan di bank kami juga tidak terganggu dengan syariah first strategy. Karena apa? Karena pocketnya, kantongnya sama, solusinya saja yang beda. Ya, kalau selama ini kita menawarkan solusi konvensional kepada masyarakat, kepada nasabah, ini kita tawarkan solusi syariah, dan itu nggak menyenggol kepentingan teman-teman bisnis, KPI-nya nggak tersenggol. Nah, kalau ini tidak disamakan, kami melihat bahwa ini bisa menjadi penghalang ke depan. Karena apa? Karena yang tadi mungkin
menyinggung kembali tadi yang disampaikan Mas Trisno contohnya ya, bahwa bisnis beliau itu justru nggak nyenggol dengan inisiatif-inisiatif syariah yang beliau lakukan sendiri, manajer investasi, ya, koperasi yang lakukan, tapi justru bisnisnya konvensional. Saya pikir ini ada hubungannya dengan penyamaan kepentingan tadi, karena ketika suatu bank ke nasabah itu kalau tidak disamakan kepentingannya bisa ada 2 orang dari satu institusi yang ketemu nasabah dan mereka akan compete. Yaitu presidir bank syariahnya datang menemui Mas Tris, atau presidir bank konvensionalnya juga datang menemui Mas Tris, menawarkan pembiayaan untuk proyek yang sama. Dan pengalaman kami biasanya teman-teman yang di syariah itu jadi minggir gitu loh. Jadi minggir. Karena apa? Karena yang konvensional lebih besar ya, kalau lebih besar dan lebih biasanya menjadi pemegang saham bahkan di busnya gitu ya. Sehingga akhirnya ya udah minggir gitu kan. Nah, ini penyamaan kepentingan yang terkesannya simpel tapi sebenarnya penting, dan ini yang kami robohkan dulu waktu di Maybank, sehingga tidak ada itu. Jadi siapa saja bertemu dengan nasabah menawarkan solusi itu, menawarkan konvensional atau syariah itu tidak mengganggu KPI mereka gitu. Nah, ini penting. Hal lain yang penting juga adalah tadi yang disampaikan Mas Tris juga, disinggung Mas Tris, adalah terkait produk ya. Karena dipersepsikan di sana bahwa mungkin produk kita kurang lengkap. Produk syariah ini kurang lengkap, ataupun kalaupun ada itu kurang baik lah, kurang kompetitif dibanding produk konvensional. Ini juga persepsi sebetulnya, karena sebetulnya sudah banyak sekali pengembangan yang dilakukan yang membuat produk syariah ini menarik ya. Menarik karena apa? Karena strukturnya itu friendly, strukturnya itu sustainable ya. Kalau orang sekarang bicara environmental, social governance, itu produk syariah dari awal sudah sangat ESG ya, sudah sangat ESG. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bagi pengguna produk ini bahwa produk ini pun tidak ramah lingkungan, tidak ramah sosial maupun melanggar governance gitu ya. Nah, tapi sekali lagi masih banyak PR kita di perbankan syariah ini untuk bisa lebih mandiri dalam arti begini, selama ini terkesan bahwa perbankan syariah itu hanya mensyariahkan konvensional gitu loh. Jadi apa produknya, ya udah kita syariahkan gitu. Atau ini produknya kalau selama ini dianggap kurang halal, nah kita halalkan produknya. Tapi mirip-mirip sebenarnya. Nah ini mungkin yang menjadi PR kita semua untuk bisa merubahnya gitu loh, karena kita harus bisa punya produk yang mungkin konvensional tidak ada, nggak mesti ada konvensional, tapi berdiri sendiri dan itu menarik. Nah ini yang saya pikir menjadi PR kita bersama. Pengalaman saya sebelumnya di institusi sebelumnya justru di investment banking waktu saya di Barclays itu perkembangan produk syariah itu justru cukup pesat, dan itu justru dikembangkan oleh orang-orang yang bukan muslim, non-muslim. Kita ajarin mereka prinsip Islamnya seperti ini, prinsip syariah seperti ini, tolong bikinkan strukturnya. Justru mereka sangat-sangat cepat buat struktur itu. Saya pikir ini yang harus kita bisa replicate di Indonesia ya. Mungkin poin terakhir mungkin tadi saya dengar cukup seragam ya, baik dari Pak Daud di sesi pertama, kemudian dari Pak Fence juga, Pak Deden, itu satu kata, harmonisasi. Harmonisasi ini saya pikir the right word untuk kita semua. Harmonisasi dari tadi kepentingan semua stakeholder, tapi juga harmonisasi dari kebijakan-kebijakan yang mengatur, karena dengan kebijakan yang salah suatu industri itu bisa terhambat pertumbuhannya, dan mungkin selama ini tanpa bermaksud mengkritis pihak manapun, saya pikir mungkin ada kekurang harmonisan
di para stakeholder, sehingga pertumbuhan syariah kita ini mungkin belum mencapai tahap yang kita inginkan. Tapi saya lihat sudah banyak perubahan di sana, sudah banyak dobrakan di sana, baik oleh OJK maupun dari pemerintah sendiri melalui institusi-institusi yang dibentuk untuk bisa menyelaraskan kebijakan-kebijakan tadi. Ini penting karena untuk syariah bisa survive, bisa compete dengan produk konvensional, tentunya itu harus punya keunikan sendiri dan punya nilai tambah sendiri. Tanpa itu saya pikir mustahil produk syariah bisa compete dengan produk konvensional yang sudah boleh dikatakan banyak produk-produk yang sudah seksi, saya pikir ya. Nah, ini kita perlu bikin produk syariah ini lebih seksi ya, tapi bukan seksi dalam konotasi yang negatif, tapi seksi dalam arti dia menguntungkan tidak hanya dari sisi struktur, tapi dari sisi pajak, contohnya dari sisi treatment accounting-nya, dan dari sisi bisa menjawab tantangan kebutuhan dari penggunanya. Saya pikir itu yang ingin saya sharing. Saya kembalikan lagi ke Bang Adi ini. Baik, Pak Taswin, terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini sedikit banyak apa yang disampaikan Pak Trisno tadi bisa dijawab. Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu kita sudah lewat sebetulnya, tapi kita masih harus memberikan waktu kepada para pembicara, mulai dari Pak Deden, Pak Vence, kemudian Pak Trisno, dan akhirnya nanti Pak Taswin, untuk memberikan closing remarks. Jadi kami persilakan mulai dari Pak Deden memberikan closing remarks, intisari dari apa yang kita bicarakan di sesi kedua ini. Silakan Pak Deden. Baik, terima kasih Pak. Ada satu kata yang sering sudah dianggap itu aja gitu, yaitu literasi Pak. Karena literasi itu membentuk persepsi. Karena pada saat kita ada bahkan di kalangan muda mungkin membicarakan bahwa saya tidak menggunakan perbankan syariah karena keterbatasan layanan, keterbatasan produk. Padahal yang bersangkutan itu kan nasabah individu, rasanya semua sudah terpenuhi oleh bank syariah, sebetulnya bisa sebetulnya kalau untuk nasabah individu. Karena memang literasi tadi. Karena itu juga literasi ini akan membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat yang benar tentang perbankan syariah. Sehingga pada saat tadi saya sampaikan, kita ingin membentuk persepsi masyarakat tentang identitas perbankan syariah itu bisa mengenal lebih baik, seperti itu. Jadi tadi sekali lagi Pak Taswin sampaikan di echo lagi bahwa perbankan syariah itu ya sebetulnya mampu lebih baik. Perbankan syariah itu sudah juga merupakan perbankan yang modern gitu, dengan produk-produk yang tentunya produk standar perbankan itu sudah bisa lah, ditambah lagi dengan keunikannya. Potensi kita besar, langkah kita sebetulnya menuju sudah berderap secara bersama gitu. Ada Pak Vence nanti di sini yang akan mengorkestrasi kita semua. Rasanya tidak salah kalau optimisme kita harus tetap terjaga. Mungkin itu Pak Bang Adi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Deden. Berikutnya kami persilakan Pak Vence Raharjo. Silakan Pak Vence. Terima kasih Pak Adi. Saya kira menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Deden tadi, bahwa kita punya potensi ya, dan kemudian kita secara pegiat juga sudah mengerti mengenai value proposition-nya ya. Akan tetapi di dalam perkembangan ini kita masih suka jalan sendiri-sendiri. Alignment tadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Taswin menjadi sesuatu yang penting. Kita mengalign, kita bekerja sama, dan kemudian kita melepaskan sekat-sekat yang ada di antara kita untuk terus kemudian kita bersepakat bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah kita punya aspirasi nasional. Kita punya aspirasi nasional yang kemudian kita membuka sekat-sekat di antara kita untuk bagaimana kita secara bersama mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini sehingga terus kemudian kita menjadi the global hub di tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Vence. Yang berikutnya Pak Trisno. Silakan Pak Trisno. Ya, saya agak terkesima dengan Pak Taswin sekarang. Udah lama nggak ketemu, kayaknya benar betul tobat benar kayaknya ini sekarang.
bukan tomat ya, tobat ilmunya kumat lagi. Ya mudah-mudahan Pak Taswin setelah mengemban tugas di Maybank, khususnya Maybank Syariah yang begitu pesat kemajuannya, itu akan semakin mewarnai perbankan syariah nasional, karena kita perlu orang-orang yang masih energik seperti Pak Taswin, ya, mempunyai pengalaman luas, kemudian mempunyai terobosan-terobosan baru. Saya kira sekarang Maybank menjadi satu institusi yang sangat mempunyai prestise di Indonesia ini, ya, setelah dipegang oleh Pak Taswin. Mudah-mudahan maju, berkembang, dan tidak di publik saja, tapi di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Pak Taswin sudah menuju ke husnul khotimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Tris. Ini Pak Tris ini kata-kata bersayap kita jadi kepo nih, apa nih ceritanya. Pak Taswin, now it's your closing remarks. Silakan Pak Taswin. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami berterima kasih sekali ini kepada para panelis yang bersedia hadir dan bersedia sharing kepada peserta webinar pada hari ini. Karena ini isu needs to mainstream ini sangat relevan dan sangat menjadi tema yang dibicarakan di industri syariah ini, mungkin boleh dikatakan 5-6 tahun terakhir ini ya, bagaimana kita memainstreamkan syariah financing ini. Dan alhamdulillah sekali ini key stakeholder yang bisa menggerakkan ini semua hadir pada acara hari ini ya, dari OJK, Pak Venture, dan juga praktisi ini memberikan pandangan, maupun scholar juga seperti tadi Pak Daud dan Ibu Johan juga bisa hadir. Karena besar harapan kami dari webinar pada hari ini bisa kita bawa awareness kepada masyarakat sampai di mana sudah perkembangan perbankan syariah kita ini, dan apa saja tantangan-tantangannya, dan apa yang menjadi tujuan bersama kita untuk bisa sama-sama kita majukan ini. Dan harapan saya, apa yang kita diskusikan pada hari ini, apa yang di-share pada hari ini, bisa menjadi modal bagi semua untuk bisa melakukan perubahan, dan untuk bisa sama-sama kita jadikan modal untuk membawa perbankan syariah ini jauh lebih maju dari yang sebelumnya. Saya pikir insya Allah itu tujuan itu tercapai dan pada hari ini, dan besar harapan kami bisa kita ulangi lagi sesi-sesi yang bermanfaat seperti ini di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Taswin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan sesi pertama dan sesi kedua. Saya sebetulnya nih kalau boleh terus terang nih Pak Deden, Pak Venture, saya itu udah nggak sabaran dengerin Pak Deden sama Pak Venture untuk men-sharing sesuatu yang diketahui oleh Pak Deden dan diketahui oleh Pak Venture tentang optimisme perbankan syariah tahun 2021. Tapi karena saya tidak berwenang untuk mengatakannya, dan rupanya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, Pak Deden, Pak Venture tidak menyampaikan sesuatu yang diketahui dengan pasti oleh beliau berdua tentang perkembangan perbankan syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, selalu membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu memberikan barokahnya kepada semua usaha-usaha baik yang kita lakukan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.